Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Iskandar Muda Damandi ya, yang mana beliau menjadi eh, dosen pengampu kita untuk mata kuliah hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman ibu dan bapak ibu yang kemudian menjadi eh, mahasiswa S3 USUK pada hari ini. Baik, izin Prof, ini saya sendiri ya Prof ya untuk menyampaikan presentasi karena memang kelompoknya saya sendirian ini Prof. Ini, Prof. Baik, ini jurnal judulnya adalah Factor Influencing Financing Analytics Technology Performance in Emerging Market Firm, an Empirical Investigation, yang ditulis oleh Aus Al-Okaili dan Manaf Al-Okaili tahun 2025. Information Discovery and Delivery ya, Scopus Q2 Emerald Publishing. Ini saya langsung masuk ke dalam theoretical framework-nya ya, di mana variabel-variabelnya itu terdiri daripada data, teknologi, decision, talent, satisfaction, dan kemudian ada performance ya. Seperti yang pada gambar di sini ya, di mana H1 itu adalah untuk menilai hubungan antara data dengan decision. Untuk penjelasannya nanti akan saya di slide yang berikutnya. Ini variablesnya ya, independent variablesnya itu data quality and technology quality, intervening variablesnya itu adalah decision quality, talent quality, dan perceiving satisfaction. Lalu kemudian dependent variabelnya adalah performance impact. Nah, ini hipotesisnya H1 itu adalah there is a positive relationship between data quality and decision quality. H2-nya adalah there is a positive relationship between data quality and perceived satisfaction. H3-nya adalah there is a positive relationship between technology quality and decision quality. Lalu H4-nya adalah there is a positive relationship between technology quality and perceived satisfaction. H5-nya there is a positive relationship between talent quality and decision quality. H6-nya there is a positive relationship between talent quality and perceived satisfaction. Hipotesis 7-nya there is a positive relationship between decision quality and performance impact. Dan H8-nya adalah there is a positive relationship between perceived satisfaction and performance impact. Grand Theory dan Middle Theory-nya adalah Dillon and McLean Information System Success Model atau DMM dan Resource Based View atau RBV. Metodologinya adalah Structural Equation Model Partial Least Square atau SMPLS dengan menggunakan Smart PLS 4.0. Lalu kemudian dengan survei cross section survei menggunakan kuesioner. Lalu dengan skala Likert dan objeknya adalah 91 perusahaan keuangan. Hasilnya adalah data quality has a positive and significant impact on decision quality. H2-nya data quality has no impact on perceived satisfaction. Jadi hipotesisnya itu dia tidak berpengaruh ya antara data quality dengan perceived satisfaction. Lalu H3-nya adalah technology quality has a positive and significant impact on decision making. Keempatnya talent quality has a positive and significant impact on perceived satisfaction.
H5-nya, talent quality has a positive and significant impact on decision quality. H6-nya, talent quality has a positive and significant impact on performance impact. H7-nya, decision quality has a significant impact on performance impact. Dan H8, research satisfaction has a positive and significant impact on performance impact. Research limitation-nya, ya, limitation on geography and industry context, jadi lebih kepada geografik dan konteks industrinya, gitu ya. Lalu kemudian use of object subject and self-reported data, cross-sectional research design, jadi desain daripada risetnya, gitu ya. Lalu kemudian model based on factor from the DMM, methodological limitation, dan limitation in measuring certain factors. Demikian penjabaran daripada review atau pembedahan sederhana daripada jurnal tersebut. Saya kembalikan ke Prof. Is. Ya, terima kasih Pak Khairul. Jadi itu penyajian paper ya dengan terbitan Emerald ya. Q2 ya Pak Khairul. Iya benar Prof. Ya Q2 ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu nanti untuk disertasi gitu, saya menyarankan sekali ya seandainya disertasinya dipublish di Emerald ya. Jadi kalau dipublish di Emerald maka nanti ujian terbukanya tidak lagi ya. Jadi itu ujian tertutup dan disertasinya dipublish di Emerald Q2 ya udah apa gitu ya, bebas ujian terbuka, nggak perlu lagi ikut ujian terbuka. Nah itu kelebihannya ya, seandainya Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan baik disertasinya untuk dipublish di Emerald, itu saya kira. Dan topiknya bisa aja inspirasi dari topik-topik yang kita sajikan ini. Baik, dipersilakan pada Bapak Ibu sekalian. Memberikan saran, masukan, pertanyaan, dipersilakan. Izin Prof bertanya terkait yang nggak terkait tentang artikel Pak Hairul bisa Prof tentang yang tadi Prof bilang. Prof maksudnya tadi sekarang boleh pilih gitu ya Prof. Kalau misalnya kita ada artikel yang tembus Q1 atau Q2 kita boleh pilih mau sidang terbuka atau Q1 Q2 seperti itu ya Prof atau Ya, jadi dari disertasinya kan itu syarat dari syarat ujian ya. Itu ada LOE dan juga berarti kalau udah ada LOE terutama dari Q2 kan syarat minimum kan Q3 ya. Jadi kalau hanya Q3 kita bisa harus ikut ujian terbuka gitu kan. Tapi kalau diterima di Emerald Q2 lolos verifikasi maka nggak lagi ikut ujian terbuka. Jadi ujian tertutup udah selesai perkuliahannya begitu. Pak Roja ya. Paham? Oh, tapi kalau misalnya ikut ujian terbuka tetap wajib publish juga Prof, minimal Q4 atau Q3 gitu ya Prof. Iya, kalau dia mau ujian terbuka maka jurnalnya minimal Q3 gitu. Q3 ujian terbuka ya. Kalau dapat Q2 dan Q1 nggak perlu ujian terbuka begitu. Oh, oke, siap Prof. Prof satu lagi izin, kemarin kan kami ada daftarin haki Prof. Karena perlu tanda tangan, jadi mohon maaf kemarin kami tanda tanganin aja ya Prof. Silakan tanda tangannya aja Pak untuk AKI-nya ya. Terima kasih Prof. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan. Boleh ditunjukkan artikel aslinya Pak Khairul.
Oh, baik, Prof. Ya. Bagaimana Emerald itu ya? Jadi Emerald itu rata-rata topik accounting ya. Jadi untuk jurnal accounting memang lebih tepat Emerald. Izin Prof mau nanya untuk Ya. biaya publish di Emerald itu di kisaran berapa ya? Ya, untuk Emerald kalau dia close access gratis. Ya kan? Tapi kalau open access minimal 2.500 US. Oh, 2.500 itu minimal berarti ya, Prof? Ya, minimal itu open access. Kasih ya, Prof. Ya, bisalah dijajaki dari sekarang. Kalau kita lihat-lihat style dari penulisan di Emerald ini ya. Izin Prof, berikut Prof. Ya, ini dia ya. Boleh di zoom aja. Nah, jadi di zoom lagi, Pak. Terus lagi, abstraknya besar. Abstraknya. Abstraknya Prof. Ya. Nah, jadi untuk Emerald, gaya penulisannya itu harus ada tujuan ya, purpose, kemudian desain metodologi, kemudian finding, kemudian practical implication, kemudian originality dan juga value ya. Nah, ini dia. Jadi silakan aja, kalaupun MKPD ya boleh-boleh aja ya Q4 di Emerald. Silakan Bapak Ibu jajaki dari sekarang. Bisa di format-format tulisannya ya untuk MKPD. Nah, coba lagi di scroll ke atas ya. Nah, itu dia cara penulisannya. Ini berapa lama nih publishnya? Ini Prof. Periodenya. 1 tahun Prof. Jadi Bapak Ibu semuanya punya kesempatan ya, punya peluang yang sama ini untuk bisa publish di Emerald. Kalau saya sendiri udah ada 3 tulisan saya di Emerald. Nah itu ya, jadi 1 tahun ya, 1 tahun setengah ya. Jadi artikelnya disubmit bulan Juni, kemudian revisi bulan Oktober, revisi lagi 7 Oktober Februari, ya kan, revisi lagi bulan April, revisi lagi bulan Juni, revisi lagi bulan Juli, revisi lagi bulan Agustus. Jadi ada 6 kali revisi ya, dan 6 kali revisi akhirnya accepted bulan Agustus dan publishnya bulan Oktober ya. Nah itu ya, dengan gaya penulisan seperti itu. Jadi et al-nya cetak miring ya, et al-nya cetak miring titik koma ya. Nah ini ciri khasnya Emerald. Kalau di publisher lain dia nggak cetak miring et al-nya. Nah itu ya, dia boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero atau juga pakai EndNote ya. Dan coba di scroll ke bawah lagi, Pak Khairul. Ya Prof. Ke hasil gitu kan, atau ke tinjauan teori. Nah itu theoretical underpinning ya. Jadi teori-teorinya jelas itu dari mana itu asalnya. Nah itu ya, membangun kerangka konsep gitu ya. Kemudian lagi, nah, menyusun model riset gitu ya. Kemudian kualitas data, ya kan, terus lagi ke bawah. Ya, kemudian hipotesa ya. Nah, jadi pembuktian hipotesa boleh, per hipotesa boleh, atau sekaligus gitu ya. Jadi gaya style seperti itu. Jadi muncullah hipotesa 5, hipotesa 6 gitu ya. Begitu juga desain quality, scroll ke bawah. Nah, seperti itu ya. Dengan skala Likert. Jadi nggak perlu lagi kita susun operational variable ya. Kemudian aspek demografi kan gitu, di bawah lagi scroll.
Nah, aspek demografinya udah disatuin ya. Ya, udah disatuin dari di atas, coba lihat di atas lagi. Nah, itu ya. Jadi aspek demografinya langsung aja di dalam bentuk narasi dia. Dalam bentuk narasi ya, kemudian pakai Smart PLS dia kan. Nah, pakai Smart PLS. Nah, ini bisa kok kita lakukan ya. Bisa dilakukan. Ya, kemudian nilai Cron-Ba alpha dengan critical ratio-nya disatuin. Nah, jadi kita rombak itu format-format menggunakan apa ya? Menggunakan outputnya Smart PLS. Jadi jangan mentah-mentah kita copy Smart PLS-nya, tetapi kita rubah ya. Nah, itu caranya kita meningkatkan, mengurangi similarity ya. Jadi kalau mentah-mentah kita copy, maka similarity-nya tinggi ya, Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Nah, terus ke bawah diskriminan validity-nya disajikannya, dan hubungan antar hipotesanya juga dibahasnya seperti ini ya. Jadi ciri khas dari jurnal ya Bapak Ibu ya, p-value-nya disebutkannya ya. Kalau p-value-nya itu 0,05 ya, 0,01. Nah, itu gaya yang kita buat ya. Jadi sumbernya by author ya, atau boleh data result, boleh juga ya. Data result lanjut tahun gitu ya, boleh. Ya, terus ke bawah. Nah, jadi ada mention ya, tabel berdasarkan tabel berapa gitu kan. Nah, itulah dia. Dan pembuktian dari teori Delon ya. Nah, itu ada pembuktiannya, diterima atau ditolak teori itu ya. Terus lagi ke bawah. Lagi ke bawah. Nah, kemudian ada kontribusi teoritisnya ya. Jadi sejauh mana ini kontribusi teoritisnya terhadap teori. Nah, kita jelasin di situ ya. Nah, jadi apa yang mau ditambahkan dari teori, nah itu kesimpulan ya. Kemudian lagi ke bawah. Nah, kemudian referennya. Nah, tunggu ya. Nah, referennya itu menganut metode Harvard style ya, Harvard style ya kalau Emerald ya. Jadi dia ada tulisan Paul ya. Kalau di penerbit lain dia Paul-nya dibuang ya. Paul dan numbernya dibuang dan harus ditulis PP ya. Nah, itu gaya style Emerald. Nah, ini ya yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dan judulnya di tanda petik ya. Tanda petik awal, tanda petik akhir. Nah, itu. Kemudian nama jurnalnya dicetak miring. Itu lagi dia. Ya, kemudian URL-nya boleh disebut. Kita standarnya udah URL-nya semua ya. Coba lagi ke bawah. Terus ke bawah lagi habis ya. Nah, dan lampirannya dibuat ya. Jadi bagaimana pengukuran konstruknya gitu kan. Nah, butir-butir pertanyaan Q1, Q2, Q3 gitu kan. Teknologi itu ada 1 pertanyaan. Kualitas teknologi ada 3 pertanyaan gitu kan. Talent quality ada 3 pertanyaan. Decision quality ada 3 pertanyaan. Nah, jadi nggak usah tabelnya ya. Kita buat aja item questionnya ya. Nah, terus lagi ke bawah. Ya, kemudian corresponding authornya disebut ya. Nah, jadi email corresponding. Nah, itulah style kita mau menulis di Emerald ya. Jadi kita harus biasakan seperti itu fontnya ya, atau gaya penulisannya. Baik, silakan. Ada lagi yang mau mendiskusikannya? Prof, izin Prof, nih saya bertanya nih Prof. Ya. Nah, kan rektor ada baru mengeluarkan itu ya Prof, ya, peraturan itu Prof. Ya. Nah, lalu kan kita ada kewajiban juga untuk menerbitkan jurnal Scopus itu di MKPD gitu ya Prof ya. Ya, betul. Lalu, kemudian kita juga ada kewajiban untuk upload jurnal Q1, Q2 kalau kita tidak mau sidang terbuka gitu, Ya. Prof. Nah, dengan kondisi usul kita yang sekarang ini Prof, dengan maksudnya kita kuliah lagi gitu kan Prof. Lalu kemudian kita menerbitkan itu, sementara kan kualifikasi kita juga belum Prof gitu. Itu kira-kira terkejar nggak ya Prof ya dengan Terkejar bisa ya. target Jadi kan seperti itu? masa studi kan 3 tahun. Jadi 1,5 tahun Bapak Ibu manfaatkan untuk publish
jurnalnya ya. Nah, jadi seandainya pun terbit, ya masa studinya tepat waktu, gitu kan? Kalau tadi kan dia Juni dia kan, terbitnya bulan September. Nah, jadi nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 1,5 tahun ya. Nah, jadi waktu harus benar-benar dimanfaatkan di sini untuk mahasiswa program doktor ya. Jadi kita gitu dapat SK, gitu kan, mau tinjauan teoris boleh, mau hasil dari disertasi juga boleh. Nah, itu dia ya, untuk publish di Q2 minimal ya, supaya nggak ikut ujian terbuka ya. Jadi kalau nggak ikut ujian terbuka udah hemat ya, jadi udah hemat 30 juta itu, karena kan kalau ujian terbuka itu offline ya, maka kita udah menghemat uang di situ, karena nggak perlu mendatangkan external examiner gitu kan, kita nggak mengeluarkan biaya-biaya lagi gitu ya, untuk hotelnya dan sebagainya. Itulah kelebihannya kalau kita berhasil mempublish di Q2 minimal ya. Sedangkan Q4 MKPD ya. Jadi MKPD berkaitan dengan dosen apa ya, pengampu atau penunjang disertasi. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu buatlah tulisannya dari sekarang, nanti tinggal tambahkan ya nama-nama dosennya yang mau ditambahin dari Pak Ari ya. Itu saya kira. Berarti sekarang sudah bisa mulai ya Prof ya, walaupun belum kualifikasi ya Prof ya. Ya, bisa aja mulai dari sekarang. Oke, Prof. Ditulis dibuat rancangan tulisannya yang bagus ya, yang similarity-nya rendah, yang AI detect-nya 0% gitu ya. Izin Prof, sama gini lagi Prof. Terkait maaf Prof, lupa pula mau ditanya tadi Prof. Ya, jadi untuk ini kita harus banyak belajar ya, bagaimana menyajikan tulisan yang bagus. Itu sering-seringlah konsultasi ke LIPIHKI ya. Jadi USU menyediakan ya bagaimana pelatihan menyusun naskah yang memenuhi standar Emerald gitu kan. Ada USU melakukan pelatihan setiap semesternya. Jadi Bapak Ibu wajib ikut itu kalau ingin terbit di jurnal minimal Q2, itu saya kira. Kalau kita abai ya maka itu tadi ya, nanti kita kesulitan ya dalam mempublikasikan disertasi, saya kira, kalau nggak ikut pelatihan. Gratis ya. Oh ya, izin Prof, kalau untuk Emerald nih Prof, biasanya Prof berapa persen ya Prof ya? Jurnalnya tuh, referensi jurnalnya harus Scopus juga Prof? Ya, kalau Emerald hindari buku ya. Jadi banyak gunakan sumbernya Emerald juga atau Elsevier, minimal Q1 Q2 referennya. Jadi jangan menggunakan jurnal Sinta lagi ya, pasti ditolak. Nah, jadi gunakanlah apa ya, sumber-sumber referensi yang dari Emerald juga, atau dari Sanderek ya, atau dari Wiley gitu kan. Nah, seperti itu yang bereputasi tinggi lah. Dan dia kalau bisa 100% sumbernya jurnal dari jurnal yang bereputasi, itu saya kira. Dengan 35 referensi boleh. Minimal 35 berarti Prof ya? Ya. Dan yang terbaru ya. Jadi Bapak Ibu nulis 2026. Ya, minimal terbitan 2026 80%. 20% 2025 gitu. Nah, kalau di surat edaran rektor tuh Prof, apakah boleh perangkat teorinya saja Prof, atau tunggu hasil disertasi Prof untuk boleh, silakan aja. Kalau kita menggunakan systematic literature review, nggak ada masalah. Yang penting ada kontribusinya kan. Yang penting kan jurnal itu terima atau enggak. Oh, berarti outputnya tetap diterima atau tidak jurnalnya Prof yang kita tulis? Benar. Artinya tulisannya dipersiapkan dari sekarang ini. Ya, dari sekarang, nanti udah keluar SK, baru masukkan nama promotor di situ ya. Promotor 1, promotor 2, kopromotor 1, kopromotor 2.
Berarti mulai sekarang mulai nulis aja ya Prof lulus ya. ya. Tapi kalau mulai SKP sekarang ini ditunjuk oleh Pak Ari nanti. oh gitu. Berarti mulai sekarang nulis aja ya dulu Prof ya. Nanti Ya, siapkan terkait aja naskahnya dari sekarang yang topik-topik yang terbaru gitu kan, atau yang mengandung novelty yang tinggi, siapkan dari sekarang. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Ya, kalau cukup jelas, saya kira itu saja lah ya perkuliahan terakhir kita, dan saya anggap hadir semua ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Banyak Prof. Nah, sama-sama, Terima kasih, Prof. sukses ya semuanya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, saya akhiri.